Selesai sholat subuh, aku menuju dapur. Ternyata Inur dan Jaka belum bangun. Hanya setelah terlihat sudah mulai mencuci baju. Ada apa, Rin? Tanya ibu sudah berdiri di belakangku. Mbak Inur belum bangun, Bu. Belum? Nggak bisa gini dong. Kita sarapan dengan apa jika ia tak masak nasi goreng? Biar ibu bangunkan. Lalu ibu mertua mendekati pintu kamar Jaka dan Inur. Tok tok tok. Jaka, Inur. Tok tok tok. Bangun Jaka, Inur. Kali ini suara ibu mertua lebih kencang dari sebelumnya. Aku berdiri tak jauh dari ibu mertua, melihat sampai mana usahanya membangunkan Inur dan Jaka. Jaka, Inur, ayo bangun. Pintu dibuka. Teriakan ibu mertua berhasil membangunkan mereka. Usaha yang bagus. Ada apa sih, Bu? Tanya Jaka sambil mengucek mata dan menguap. Iya nih, masih subuh kok ribut. Inur pun juga berdiri di samping Jaka di ambang pintu. Bantu ibu buka warung, Jaka. Terus masak nasi goreng, Nur. Bayu harus sarapan sebelum berangkat kerja, jawab ibu mertua. Nanti aja, Bu, aku masih ngantuk. Iya nih, lagian beli bubur ayam aja, biar gampang. Oke, jika kamu nggak mau masak, berarti hari ini tak ada makan siang maupun makan malam. Aku beli nasi bungkus Padang aja, dan jangan harap kalian bisa makan jika tidak bayar dengan tenaga. Sesantai mungkin ku ucapkan. Loh, kok kejam amat? Lagian masih subuh, kok suruh aku ke dapur? Terserah kamu, kalau nggak mau ke dapur, berarti cari sendiri pengisi perut kalian. Terus kalau suamimu tak bantu ibu buka warung, berarti biaya listrik separuh kalian yang nanggung. Nggak bisa gitu dong, Rin. Aku belum ada kerjaan, jadi bayar pakai apa coba? Bukan urusanku. Lagian memberi makan kalian bukan kewajibanku. Mana ada di dunia ini gratis? Bisa makan ya harus kerja. Kamu mau membalas kami? Jaka mulai bersuara lantang. Membalas apa ya? Kamu mau bikin kami seperti pembantu? Jaka, seharusnya kamu bersyukur Rina mau menanggung biaya dapur, tegur ibunya. Bu, kami bukan pembantu, lirih Inur. Jika tak mau jadi pembantu, keluarkan uang buat biaya dapur. Kamu kira aku mau menanggung biaya kalian yang kerjanya hanya tidur dan makan? Tapi Bu, kamu juga jaga. Ajari istrimu ke dapur, bukan dandan aja kerjanya. Dikira perut bisa kenyang dengan dandan? Tanpa aku berdebat, ibu mertua sudah mengeluarkan ucapan yang sesuai dengan pikiranku. Oke, ini baru dimulai. Akan kulihat sampai mana Inur dan Jaka masih membantah. Ih, aku masih ngantuk kok malah disuruh masak. Inur ngomel-ngomel sambil berlalu ke dapur. Lagian masih subuh, Bu. Kok cepet amat buka warungnya? Jaka kelihatan terpaksa keluar dari kamarnya. Pagi jam 7 udah ada pembeli. Masa nungguin kamu bangun kesiangan baru buka warung? Cepat keluarin karung cabai dan kentang. Ngomel-ngomel, kapan kerjanya? Wow, ibu mertua sudah bersuara lantang. Dulu saat Jaka kerja tak pernah seperti ini. Iya, jawab Jaka, terlihat sangat terpaksa. Aku ke dapur, ingin buat kopi untuk Mas Bayu. Selesai sholat subuh, ia mencuci mobil di halaman depan. Sampai di dapur, kulihat Inur sedang menggoreng telur. Jangan cemberut, Mbak. Masak harus dengan hati senang
agar masakannya enak, ucapku sambil menuangkan kopi ke cangkir. Apaan sih? Jangan ajarin aku tidak butuh, jawabnya tanpa menatapku. Ya udah. Aku keluar dapur sambil membawa secangkir kopi. Di meja terasku letakkan, lalu duduk bersilang kaki sambil menikmati udara pagi. Bayu, bantuin aku angkat karung ini, teriak Jaka dari luar warung. Mas Bayu sedang memegang kanebo, langsung terhenti melihat ke Jaka. Kamu lihat aku sedang sibuk, Mas. Masa angkat karung cabai aja tidak bisa? Astaga, ini pandangan yang langka. Mas Bayu berani membantah. Biasanya ia diam memendam. Kan bisa bantu aku dulu. Masa itu aja repot? Kamu tuh yang bikin aku repot. Aku sedang ada kerjaan diganggu. Kamu. Terlihat kekesalan di wajah Jaka. Lalu ia berusaha sendiri menyeret karung cabai sekuat tenaga. Ya Tuhan, dulu saja aku bisa angkat sendiri karung itu. Ini Jaka seorang lelaki, tapi... Mas, ini kopinya. Ya Rin, bentar, jawab Mas Bayu, tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun, ucapanku terdengar oleh Jaka. Seketika, ia langsung melihat padaku. Rin, buatkan juga aku kopi. Lihat nih, aku capek bantuin ibu, sahutnya berdiri. Karung cabai belum berhasil berpindah posisi. Bikin sendiri atau minta Mbak Inur yang bikinin. Aku sibuk, jawabku, lalu sibuk dengan ponsel. Masa bikin kopi aja nggak bisa? Toh cuma ke dapur aja dan tuangkan gula kopi. Tuh, kamu ngomongnya enteng, Mas. Sana, bikin sendiri, tolakku. Bayu, suruh istrimu bikinin aku kopi. Masa kamu diam aja? Rina istriku, lagian suruh istrimu, Mas. Jangan main perintah-perintah, seolah kamu yang berkuasa di rumah ini. Hah, mataku membulat sempurna. Tadinya melihat layar ponsel, kini beralih ke Mas Bayu. Kenapa aku merasa kalau Mas Bayu punya dendam ke Jaka? Wow, ini menarik karena ada perlawanan. Apa? Kok kamu malah ngomong gitu? Aku ini kakakmu, Bayu. Jaka langsung berkaca pinggang. Gak usah banyak omong, santai aja. Nanti kalau kamu bantu aku cuci mobil ini, ku beri 50.000. Apa? Kamu gaji aku? Bukan gaji, tapi upah tenagamu yang keluar bersihin mobil ini. Lagian bentar lagi aku berangkat kerja. Itu pun kalau kamu mau, Mas. Lumayan kan, dapat uang 50.000. Ya udah, bentar, aku kerjakan. Tapi beneran loh, kasih aku uang. Iya, jawab Mas Bayu, lalu mencuci tangan dari ember berisi air. Aku hanya melihat pemandangan yang tak pernah terbayang jika ini akan terjadi. Dulu saat kami tinggal di sini, Mas Bayu yang sering diupah cuci motor Jaka. 10.000, nominal yang besar saat itu. Karena aku hanya pegang uang 1.500 per hari. Saat dapat 10.000 dari Mas Bayu, hatiku langsung senang karena bisa beli kuota internet karena posting cerita ke aplikasi berbayar. Ini kopi aku, Rin. Iya, Mas. Mas Bayu meneguk kopi itu sambil duduk. Kami terpanah melihat Jaka membersihkan mobil. Terlihat Jaka semangat sambil bersiul, tangannya lincah mengelap kaca mobil. Mas, kok malah bersihin mobil itu? Tiba-tiba Inur berteriak berdiri di ambang pintu. Tenang aja Nur, ntar aku kasih 30.000, jawab Jaka, tidak berhenti bekerja.
Hah? Maksudnya apa sih, Mas? Aku dapat uang dari Bayu bersihin mobil ini. Jadi, ucapan Inur tak dilanjut. Ia terpana sesaat, lalu berlalu masuk. Aku dan Mas Bayu langsung beradu pandang. Kok natap aku gitu, Rin? Ini, nggak ada, Mas, jawabku. Lalu fokus lagi ke layar ponsel. Ingin bahas semua ini, namun tak jadi. Tindakan Mas Bayu kurasa benar. Ini namanya roda kehidupan berputar. Justru aku merasa betah setelah melihat semuanya. Tadinya tak suka balik ke sini, tapi tidak sekarang. Mbak Rina, sarapannya udah siap, ucap Stella sambil berlalu membawa ember berisi cucian. Oh iya, jawabku, lalu mengalihkan pandangan ke Mas Bayu. Ayo kita sarapan, Mas. Bentar lagi berangkat kerja kan, ajakku. Kami berlalu masuk, sampai di meja makan. Sudah terhidang nasi goreng, lengkap dengan telur dan sayurnya. Kami langsung duduk. Mas Bayu menyantap nasi goreng itu. Terlihat Inur berlalu masuk ke kamarnya. Aku pun mulai menyantap nasi goreng buatan Inur. Lumayan enak batinku. Mas, aku panggil ibu dulu biar kita sarapan bersama, ucapku lalu bangkit berdiri. Gak usah, ibu lagi di warung. Nanti biar Stella yang antar sarapan ke sana. Duduk dan lanjutkan sarapan. Tak punya pilihan, aku kembali duduk melanjutkan sarapan. Ada rasa perubahan pada sikap Mas Bayu. Ia lebih terlihat tegaan dan ini membuatku sedikit risih. Apa mungkin ia ingin membalas perbuatan jaga dulunya? Bersambung.